Punya anggrek yang hampir mati, sudah tidak berakar lagi, jangan keburu dibuang, kita akan lakukan upaya penyelamatan. Ikuti terus, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Flower Family Fun hadir lagi menjumpai sahabat dan pecinta anggrek semua. Dan di depan kita sudah ada anggrek Cattleya. Nah, ini ditempel di batang kayu kopi, kemudian saya kasih sedikit media tanam sabut kelapa. Sebelum ditempel di batang kayu kopi ini, anggrek ini dalam keadaan mengenaskan, akarnya itu sudah tidak aktif lagi ya. Dan kemudian saya menanamnya di dalam botol-botol mineral dan di situ kita upayakan kelembaban sehingga bisa kemudian akarnya tumbuh kembali ya, alhamdulillah. Dan di kebun Flower Family Fun kurang lebih memakan waktu sekitar 5 bulan barulah Cattleya ini menumbuhkan akar. Dan setelah itu saya pindahkan Cattleya tersebut ke batang kayu kopi ini sampai kemudian akhirnya akarnya semakin sehat dan sudah jalan dengan bagus ya di batang kayu kopi ini. Dan bagi sahabat yang baru berkunjung di channel Flower Family Fun dan belum pernah mengetahui tentang metode mini greenhouse, nanti insya Allah di video ini kita akan sedikit review tentang metode mini greenhouse. Bisa nggak anggrek yang sudah hampir mati atau akarnya sudah kurang aktif lagi langsung kita tempel di batang kayu kopi seperti ini atau di papan pakis misalnya? Saya rasa sangat kecil kemungkinan anggrek tersebut akan menumbuhkan akar karena kelembaban pada media tanam tempel seperti ini akan sangat berbeda ketika anggrek itu berada di dalam botol-botol mineral ya, atau di dalam mini greenhouse. Langsung aja kita review sedikit ya tentang metode mini greenhouse. Nah, video ini saya ambil ketika anggrek baru saja kehilangan akarnya ya, dan ini sekitar 5 bulan yang lalu. Dan bisa kita lihat itu adalah botol-botol mineral yang kita sebut mini greenhouse. Nah, ini dia Cattleya kita yang setelah 5 bulan menempati botol-botol mineral alias menempati greenhouse. Jadi di sini ada 2 bagian botol mineral ya. Ada bagian bawah ini yang menjadi tampungan air dan kemudian bagian atas sebagai tempat kita menyimpan anggrek. Nah, ini sekarang akarnya alhamdulillah sudah mulai banyak dan sudah menempel ya di media tanamnya. Jadi di dalam mini greenhouse tersebut tetap kita gunakan sedikit media tanam ya. Di sini saya gunakan akar dan akar kadaka dan arang. Dan alhamdulillah ya 5 bulan kemudian Cattleya tadi sudah berhasil tumbuh dengan sangat baik. Nah, ini saya lepaskan nih botol kedua yang botol di atas ya supaya lebih jelas. Di bawahnya itu tadi kita kasih lubang supaya kelembaban bisa mengalir ya menuju tempat penyimpanan anggrek. Untuk lebih jelasnya silakan sahabat dan pecinta anggrek mengunjungi video Flower Family Fun yang judulnya metode mini greenhouse. Nah, sekarang waktunya anggrek Cattleya meninggalkan botol-botol mineral dan kita akan menanam secara biasa. Kali ini saya akan tanam di dalam pot ya, bukan ditempel di batang kayu kopi seperti tadi. Mana yang lebih baik, apakah ditempel di batang kayu kopi atau ditanam di dalam pot? Saya sudah punya contoh keduanya ya, ditanam di batang kayu kopi dan ada juga yang sudah saya tanam di pot. Kedua-duanya memberikan hasil yang sama baiknya ya. Dan rasanya yang paling penting adalah bagaimana mengupayakan anggrek tadi untuk bisa tumbuh secara sehat setelah dia keluar dari mini greenhouse-nya. Seperti biasa nih saya mulai menyusun media tanam.
paling dasar adalah styrofoam sebagai ganjalan ya, dan juga ini mencegah plant kita menjadi busuk. Kemudian saya akan tambahkan arang karena memang Cattleya menyukai media tanam yang tidak terlalu lembab. Kalau ditempel di batang kayu kopi tadi saya gunakan media tanam sabut kelapa karena memang untuk plant yang terbuka seperti ditempel di papan pakis, di batang kayu kopi itu cenderung lebih kering ya. Jadi kita memerlukan media tanam yang bersifat baik dalam penyimpanan air seperti media sabut kelapa. Sebelum saya gunakan media tanam ini, saya rendam beberapa saat di dalam larutan fungisida dan B1 supaya nantinya media tanam ini tidak menjadi sarang jamur bagi plant dan ada sedikit nutrisi yang menempel di media tanam tadi ya akibat kita rendam di dalam vitamin B1. Dan saya selalu mengupayakan plant di dalam pot itu berkedudukan stabil karena tanaman yang oglek di dalam pot itu akan menyebabkan perakaran kurang sehat ya. Jadi nanti di sini saya akan gunakan kawat untuk menyangga supaya tidak oglek. Dan juga untuk Cattleya kita sebaiknya menanam itu tidak tepat di tengah ya, karena kita memberikan ruang bagi bulb yang baru nanti. Karena memang dia pola tumbuh dari Cattleya itu adalah secara menyamping. Nah, alhamdulillah sekarang Cattleyanya sudah ada di dalam pot dan sudah kita kaitkan dengan kawat. Insya Allah nanti akan digantung ya ini, karena memang menurut pengalaman saya Cattleya yang banyak kena angin di dalam gantungan itu lebih sehat, lebih subur. Nah ini saya tempatkan tidak di bawah paranet tapi tetap ada naungan ya dari pohon mangga, dan kemudian juga letaknya itu lebih tinggi dibandingkan kalau saya tempatkan di atas rak seperti biasa ya. Dengan digantung lebih memungkinkan plant itu mendapatkan banyak angin. Cattleya suka dengan cahaya matahari yang terlindung, dan Cattleya juga nggak terlalu suka apabila terlalu banyak penyiraman atau terkena hujan. Jadi lebih baik memang kita tempatkan Cattleya itu di bawah naungan ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan Cattleya alumni dari mini greenhouse. Nah ini juga tadinya Cattleyanya sakit ya, akarnya hampir mati, dan sekarang alhamdulillah sudah saya pindahkan di dalam soft pot ini. Alhamdulillah sehat. Media tanamnya adalah arang dan sedikit perlite. Tuh bagus ya, sudah tumbuh keikinya juga. Jadi kalau ada anggrek yang hampir mati, yang akarnya sudah banyak yang hilang, jangan langsung dibuang, bisa diupayakan di mini greenhouse. Oke, terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Saya harap video kali ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe dan di share di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.